rahimahullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shlih lana hikmataka wansur 'alaina rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sekalian, kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita memasuki materi pertemuan yang ke-13 yang harusnya 14 gitu ya. Karena apa? Karena pada saat saya diberikan materi ini yaitu pembelajaran di pertemuan pertama jamnya sudah selesai. Artinya kita masih kekurangan satu pertemuan lagi. Maka insya Allah nanti pertemuan kekurangannya di 14 itu kita akan bertemu lagi di minggu 6 besok ya, minggu pertemuan Senin besok insya Allah. Supaya mencukupi absen kita 14 pertemuan yang kedua ada materi tertinggal ya bisa kita pelajari karena itu dari materinya dari pertemuan ke-8 sampai ke-14 dan selanjutnya dari sekalian nanti insya Allah pada pertemuan yang ke-14 saya akan menyampaikan visi Indonesia agar kalian pelajari dan supaya nilai UAS-nya bagus. Manfaatkan pemberian visi ini untuk belajar Anda sehingga nilai Anda di dalam bahasa Indonesia ini bisa maksimal gitu ya. Jangan sampai ada yang nilainya kecil. Adik sekalian, yang pertama ingin saya jelaskan satu adalah terkait dengan UAS. Nanti UAS kita di awal bulan Januari tahun 2023. Adapun minggu di akhir Desember ini itu diisi dengan minggu tenang, namun ada tambahan kelas bagi kelas yang kurangan jadi pada saat itu tidak karena faktor libur nasional maupun libur kampus. Ada sekalian, pada saat UAS sebagaimana UTS jangan sampai ada yang terlambat untuk submit soal ya yang tertinggal jam waktunya. Karena pada semester 1 ada yang pada saat UAS, UTS kemarin, ada mahasiswa yang belum enroll kelas, saya juga agak bingung. Padahal dia sebenarnya rajin. Dan sehingga dia itu tidak mengikuti UTS. Kalau UTS baru enroll kelas. Nah, ini mahasiswa yang begini jangan sampai terjadi lagi di hari gitu ya. Sehingga ini akan merepotkan dirinya sendiri maupun dosen gitu ya. Merepotkan dirinya sendiri karena dia otomatis tidak punya nilai UTS. Kalau hanya nilai tugas mandiri dan UAS itu tidak mencukupi untuk sampai lulus gitu ya. Artinya saya harapkan jangan sampai yang sudah aktif ini terlena dengan malasnya sehingga pada saat UAS tidak diperhatikan, UTS dan UAS tidak diperhatikan maupun tugas sehari-hari. Selanjutnya dari sekalian, yang kedua nanti pada saat UAS itu saya akan memberikan kisi-kisi untuk mempermudah Anda belajar, menghadapi UAS yang akan datang. Yang ketiga, tugas-tugas yang telah diberikan yaitu pada saat seperti pertemuan sekarang ini harap dikerjakan gitu ya dengan sebagus-bagusnya karena ini sudah mulai bonusnya di pertemuan 13 dan 14 itu bonus bagi mahasiswa yang mengerjakan dengan baik dan benar dapat 100 dan yang kurang-kurang sedikit gitu juga akan dapat 100 bagi yang rajin gitu ya. Supaya menambah nilai tugas mandiri Anda bagus dan UAS dan UTS juga. Silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran. Oh iya,
ada tugas-tugas yang memang kita nih bahasa Indonesia ini semuanya terkait dengan pelajaran untuk cara membuat skripsi, gitu ya. Sehingga pertemuan kita ini setiap pertemuan kita membahas tentang landasan teori, gitu ya. Terus juga membahas dari mulai kecil pendahuluan, gitu ya. Pendahuluan, bab 2, 3 maupun cara membuat daftar pustaka. Pertemuan kita yang 13 ini kita cara membuat daftar pustaka. Di situ ada contoh-contohnya dan di situ Anda pahami. Terus setelah Anda pahami, Anda resum dan Anda jawab, ada tambahan-tambahan pertanyaan dari saya. Jawab situ, masukkan ke Google Docs atau nanti ke itu ya. Ini kelas ini cuma jumlahnya ada 19 ya. Apa berapa orang nih? Nah, kalau saya lihat di WA itu ada 32 kalau tidak salah. Tapi ini yang aktif cuma 19. Silakan bagi yang mau bertanya. Atau yang belum buka kamera, silakan dibuka kamera. Airlina Fajrin. Hadir nggak nih? Airlina Fajrin. Terus Zain Kutub. Wahyu Handayani, Septian, Eka Saputra. Ini hadir nih. Raka Zulfi, Muhammad Zidan. Jangan nggak masuk nih Ahmad Jalan. Ini Pak. Ya, dibuka kameranya ya. Terus silakan. Ada yang bertanya? Saya masukkan screenshot dulu. Screen ini. Screen share. Silakan. Ada yang bertanya terkait UTS atau tugas dan pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Nah, ini tugas-tugas kita ya, yang pada pertemuan sekarang itu meresum isi materi pertemuan 13, disisipkan dengan foto pertemuan 13. Silakan pahami dan jelaskan macam-macam model penulisan daftar pustaka. Ini kalau Anda mengerjakan dari sekarang, maka Anda akan paham dengan materi tentang referensi meter atau cara membuat daftar pustaka pada saat Anda mengerjakan tugas nanti ya untuk skripsi Anda. Di sini saya buka sebentar. Contoh-contohnya banyak sekali. Pertemuan 13 ini langsung ya. Ini di pertemuan 13 ini cara membuat daftar pustaka. Atau referensi meter. Dalam penulisan daftar pustaka itu, ya di sini banyak ragamnya gitu ya. Nah, di sini Anda harus pahami tiap-tiap ragam penulisan daftar pustaka. Terus, nah ini ada beberapa style. Internasional artinya penulisan kita semuanya ini mengikuti internasional. Ada yang menggunakan American Psychological Association atau apa, ada yang Chicago, tapi yang ada yang GB 77114 ya, ada yang tapi yang kita sering gunakan Chicago dan apa biasanya gitu. Biasa yang sering digunakan itu Chicago dan apa. Ada American National Standard Institute, sama American Medical Association. Ini yang harus dipahami nih.
Nanti supaya Anda jangan sampai salah di dalam menulis daftar pustaka, tidak asal-asalan gitu ya. Tapi yang bagus nih pakai apa atau Chicago. The Chicago Manual of Style. Ini di sini nih ya. Ini macam-macam di sini. IPEE. Terus sosial standarnya beda-beda. Berbahasa. Ini harus dijelaskan. Nanti Anda rangkum sini semua ya. Bicara mendaftar pustaka adalah ini dirangkum. Nah, ini udah banyak pengertian yang Anda supaya paham, bukan cuma sekedar merangkum ya, tapi paham. Di sini cara menulis daftar pustaka yang benar. Di sini contoh ya. Ini cara menulis daftar pustaka. Nah, semacam ini. Ini ada lagi cara penulisan daftar pustaka yang berbeda. Standar Institute of Electrical dan Electronic Engineer. Terus juga di sini ada cara penulisan yang benar, gitu ya, ada paham dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kita juga sama. Ada artikel dari proceeding seminar, ini cuma contoh ya. Kalau ini untuk penulisan artikel yang pakai nomor-nomor begini, sedangkan untuk skripsi tidak usah pakai nomor. Skripsi itu artikel jurnal pakai nomor begini ya. Kalau skripsi tidak usah. Yang bagusnya pakai yang tadi yang contoh di atas. Ini beberapa artikel naskah, beberapa artikel. Secara singkat saja ini menjelaskannya, tinggal dibaca sih ini paham, yang penting dipahami. Model-modelnya. Tadi yang di awal tuh ya, cara penulisan daftar pustaka yang benar, maksudnya yang, nah ini nih semacam, oh ini ada yang belum nama satu orang beda. Untuk penulisan daftar pustaka yang sebenarnya yang semacam ini yang digunakan untuk penulisan skripsi yang di kotak merah ini ya. Jadi misalnya nama penulis, tahun ya, tahun berapa, judulnya. Cuma judulnya itu harus ditulis miring ya, seperti ini nih. Miring terus. Dan juga seperti ini juga sama tuh. Ya, di atas tuh. Tulisan miringnya. Ya, misalnya siapa itu Aronima 2000, itu tulis miring, terus nama kotaknya, ya. Terus ini dalam seminar, sama penulisan skripsi. Pokoknya pada intinya kalau untuk penulisan skripsi ini semacam ini, menggunakan apa stylenya. Ya. Silakan ada yang ditanyakan, ada sekalian sampai di sini terkait dengan UAS kita. Jadi ingat ya, minggu besok kita masih ada satu pertemuan lagi, sekalian saya memberikan diskusinya. Diskusinya sudah disiapkan, tinggal nanti akan diberikan. Dan mohon maaf, Zoom kita itu tidak diawali jam 8, ini dimulai sama saya jam 8.30 supaya mahasiswa itu benar-benar siap. Kadang-kadang ada yang tidur, habis subuh ada yang tidurnya siang gitu ya. Sebenarnya juga saya ada pagi-pagi ini sudah tadi berangkat nganterin anak dulu, pulang ke rumah jam 8.10, makanya saya kan untuk Zoom itu jam 8.30. Silakan, waktunya tinggal sedikit lagi.
Ada yang bertanya silakan. Ini banyak yang belum ini ya. Banyak yang belum pada buka kamera. Saya tutup. Hadir nggak nih ya? Saya tutup. Hadir. Ari Pratama. Zain hadir, Pak. Hari hadir, Pak. Terus buka kameranya ya. Rifki Hadianto. Hadir, Pak. Raka Zudi. Raka Zudi. Belum pernah mandi kayaknya nih. Nggak buka kamera ya. Raka Zudi. Raka Zudi nggak ada ya? Raka Zudi. Ada. Bisa. Rifki ya. Rifki ini Rifki. Raka Zudi nggak ada. Terus Herlina. Azrin. Hadir Pak, hadir. Terus siapa lagi nih? Septian, Eka. Hadir, Pak. Ya, ya. Kok perempuan fotonya? Arash. Ada, Pak. Ya. Terus siapa lagi? Sudah, Rahmatullah. Gelap. Saya ada, Pak. Dari Tamam di kantor ya? Apa di kampus? Di kantor, Pak. Terus apa lagi? Wahyu. Muhammad Adi, Pak. Ya, Muhammad Adi. Muhammad Adi ya. Ya Muhammad Adi ada ya. Terus Wahyu Handayani. Wahyu Handayani. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ini ya. Ya, ini. Ya, ini gelap. Kamarnya kali. Oh, iya. Iya, Pak. Lagi mati lampu. Waduh. Belum mandi ya? Udah, Pak. Oh, Udah mandi. ya. Lagi mati lampu aja, Pak. Iya. Kalau untuk itu pertemuan kita saya cukupkan di sini kalau tidak ada pertanyaan. Jadi pada intinya kita nanti ya satu kita ada pertemuan di Senin depan, masih satu pertemuan lagi untuk pertemuan 14. Terus yang kedua saya akan menyampaikan visi-visi nanti di pertemuan 14. Yang ketiga UAS ya. UAS jangan sampai terlambat. Ya, terlambat masuknya maupun terlambat submit. Karena seperti yang pernah saya jelaskan, di Raharja itu tidak ada sistem ujian susulan. Kecuali bagi yang dirawat di rumah sakit dan yang perjalanan dinas dan menunjukkan surat perjalanan dinas. Itu ya. Itu yang bisa ikut susulan. Kecuali, makanya misalnya ada, ini maaf ya, bukan saya ini mengajarkan yang ini. Bagi mahasiswa yang kebetulan semester ini belum, cicilannya belum sampai lunas, ikut saja UAS. Nanti kalau sudah lunas nilainya akan dimasukkan. Mudah. Tapi kan sudah waktu UAS ya. Tidak ada ujian susulan maksudnya. Ikut aja, ikut UAS karena online, ya Anda tinggal ini. Mudah-mudahan dengan cara begitu, nanti bila mana Anda sudah melunasi cicilannya, nilainya tinggal memindahkan saja. Paham ya? Halo? Paham, Pak, paham. Ya. Pak. Jadi ikut aja UAS, jangan sampai tidak ikut UAS ya. Karena kemarin ada yang sampai saya menyesalkan, ada yang tidak ikut UTS gitu ya. Ya mungkin karena faktor dia belum enroll kelas, yang kedua juga. Padahal saya sering di grup WA dia aktif. Nah, itu jangan sampai semacam itu. Itu namanya kelalaian mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dan saya lihat belum pernah mengerjakan tugas dari pertemuan 1 sampai 7. Dan ini yang ke-8 juga saya belum lihat gitu namanya. Tapi ada yang memang tidak mengerjakan tugas. Itu sampai pertemuan 8, 9 kan saya sudah nilai itu. Kalau berapa belum mengerjakan tugas. Dan saya harapkan yang sudah rajin jangan sampai kena virus malas. Karena virus malas itu lebih bahaya daripada virus corona. Ya.
saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.